Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan circular flow diagram perekonomian 4 sektor. Apa yang dimaksud dengan circular flow diagram? Diagram circular flow adalah diagram yang menggambarkan arus aktivitas ekonomi. Dalam hal ini, arus hubungan timbal balik antara rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen, pasar, masyarakat, luar negeri, dan pemerintah. Pengertian perekonomian 4 sektor adalah suatu yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian 4 sektor ini, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri, dan di samping itu terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara lain. Mekanisme perekonomian 4 sektor disebut dengan kegiatan ekonomi 4 sektor karena kegiatan ini tidak dapat melibatkan pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi luar negeri, pasar-pasar yang mempengaruhi ekonomi. Pasar-pasar meliputi barang-barang, tenaga kerja, uang, lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. 4 komponen circular flow diagram. 1. Rumah tangga. Hubungan dengan perusahaan. Pada awalnya, rumah tangga menjual sumber daya yang dimiliki kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan ini dipertemukan pada pasar tenaga kerja, kemudian dari penjual sumber daya manusia tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan dari sewa, bunga, upah, dan profit. Hal ini dipertemukan dalam pasar uang dan lembaga keuangan. Hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang pajak kepada pemerintah. Dari rumah tangga menerima berupa gaji, bunga, penghasilan, balas jasa, non balas jasa, dan pemerintahan atau berupa hasil pajak. Hubungan dengan negara lain. Dunia internasional mengekspor produk kepada bisnis-bisnis, perusahaan aliran barang dan jasa melalui pasar negeri, lalu masuk ke pasar barang. Yang kedua, masuk ke perusahaan. Perusahaan merupakan gambaran unit kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan jasa. Hubungan dengan rumah tangga. Perusahaan dengan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa dikonsumsi oleh masyarakat. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real. Hubungan dengan pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk, barang, dan jasa kepada pemerintah melalui pasar barang. Hubungan internasional. Perusahaan melalui impor atau produk barang atau jasa dari luar negeri, atau melalui pasar barang dan jasa luar negeri. Yang ketiga adalah pemerintah. Bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis. Hubungan rumah tangga. Pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain-lain untuk membangun negara. Hubungan yang kedua adalah hubungan dengan perusahaan. Pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan, dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada di negara-negara lain. Hubungan dengan rumah tangga. Negara-negara lain menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri masuk ke dalam pasar barang negeri sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Hubungan dengan perusahaan. Negara lain mengekspor untuk kepada bisnis-bisnis perusahaan aliran barang dan jasa melalui pasar negeri, lalu masuk pasar barang. Dari proses tersebut dihasilkan suatu laba. Sekian video singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.